Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Allah ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasul az-zina yurisul faqrah al-hadis atau kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kemarin sudah kita bahas tentang bab nikah dan keutamaannya. Pagi ini kebalikannya, yaitu tentang bahaya zina. Orang yang melakukan hubungan badan, hubungan seksual tanpa ijab qabul namanya zina. Tapi kalau sudah diijab qabulkan itu namanya nikah. Apa bahayanya zina? Di Quran Allah sudah wanti-wanti, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Pergi ke tempat pelacuran, melihat perempuan yang bukan muhrimnya yang terlalu sering dan seterusnya. Mendekati saja tidak boleh di Quran itu, apalagi melakukan. Nah, ayat-ayat seperti ini kadang-kadang dibalik oleh iptek, ilmu pengetahuan, ditafsiri sendiri. Yang di Quran kan yang nggak boleh kan mendekati, ya kan saya akan melakukan, kadang-kadang begitu. Nah, itu pemahaman yang kurang pas. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Mengapa Allah itu wanti-wanti betul mendekati zina, apalagi melakukan itu termasuk dosa besar. Di antara bahayanya satu, az-zina yurisul faqra, kata Nabi. Zina itu menyebabkan fakir, menyebabkan hilangnya keberkahan rizki. Jadi kalau orang itu sudah melakukan perzinahan, rizkinya itu dicabut oleh Allah keberkahannya, akan kacau semuanya. Kesehatannya kacau, kena penyakit AIDS, virus HIV, kesehatannya. Rumah tangganya kacau, keberkahannya hilang, tidak ada sinar di rumahnya. Rizkinya juga kacau, dalam pekerjaannya itu banyak gangguan-gangguan. Ini hati-hati. Jadi orang itu kalau hidupnya tidak tenang, mungkin dia melakukan zina tapi dia belum bertobat nasuha. Karena zina termasuk dosa besar. Nah, ini. Jadi ada sesuatu yang siksanya langsung dikontan oleh Allah di dunia, yaitu satu zina, dua adalah uququl walidain, berani sama kedua orang tua. Ini dikontan, tidak pakai di akhirat, kontan langsung di dunia ini. Ini bahaya yang pertama. Az-zina yurisul faqra, zina itu menyebabkan fakir. Kemudian yang kedua, Nabi menyatakan zinatun wahidatun tukhitu amala sab'ina sanah. Berbuat zina sekali dapat melebur
berpahala selama 70 tahun. Jadi orang zina sekali itu dosanya itu dapat melebur pahala yang sudah dirintis selama 70 tahun. Padahal umurnya kadang-kadang nggak sampai 70 tahun. Zinatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sana. Berbuat zina sekali dapat melebur, menggugurkan pahala selama 70 tahun. Nah, ini makanya dalam Islam itu terbagi dua zina itu. Kalau menurut hukum Islam, kalau zina ghairu muhsan, zina yang dilakukan pemuda dan pemudi belum nikah, itu di Qur'annya adalah dicambuk dan diasingkan, dicambuk 80 kali dan diasingkan di luar pulau 2 tahun, tidak boleh disambangi. Itu hukuman aslinya di Quran. Kalau zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah nikah namanya zina muhson. Hukumannya apa? Dirajam sampai mati, dilempari batu sampai mati, baru dosa zinanya itu diampuni oleh Allah. Itu hukum aslinya Al-Quran. Tapi karena kita berada di negara Indonesia, ya hukumnya hukum Indonesia. Apa solusinya? Karena tidak dilakukan hukum Islam, maka kita kalau ada orang yang melakukan zina harus taubat nasuha. Gimana taubat nasuha? Ya taubat betul-betul berjanji tidak mengulangi lagi. Ini dilakukan selama 40 hari. Itu insya Allah Allah akan mengampuni dosa karena Allah Maha Pengampun. Itu bahaya zina. Kemudian berikutnya, inna li ahlin nari sayhatun min fatani rihin farhiz zani. Bahaya yang ketiga, inna li ahlin nar, sesungguhnya ahli neraka nanti dikagetkan dengan bau yang sangat busuk. Di neraka yang sudah seperti itu ada bau yang sangat busuk. Kemudian dilihat ternyata bau itu adalah orang yang melakukan zina di dunia dulu belum bertobat. Jadi alat kelaminnya keluar darah dan nanah yang sangat busuk, yang bisa dibau oleh ahli neraka. Ini bahaya zina. Dan yang terakhir, bahaya zina itu apa? Ini yang harus kita waspadai. Man zana zunya bihi walau bikhitatin darihi. Barang siapa yang berbuat zina dan tidak bertobat, maka dia akan dizinai. Jadi orang yang biasa berzina nanti biasanya pasangannya juga berzina. Orang yang biasa berzina, anak turunnya nanti akan dizinai orang. Nah, ini hukum sebab akibat. Kalau ada orang yang berzina belum taubat, maka dia nanti ketemunya juga pasangan yang berzina. Orang yang berzina belum taubat, nanti anak turunnya dizinai oleh orang lain. Nah, ini bahayanya. Makanya suatu hari ada sahabat datang kepada Rasulullah. Dia itu masuk Islam, mau masuk Islam, tapi dia diizinkan untuk berzina. Nah, Rasulullah itu memang luar biasa. Datang ke Rasulullah, pemuda itu ditanya, ada apa ya Rasul? Saya mau masuk Islam, ya, tapi saya izinkan untuk berzina. Maka Rasulullah tidak membacakan Quran atau hadisnya, tapi Rasulullah, kalau kamu punya ibumu dizinai orang, bagaimana perasaanmu? Saya bunuh. Kalau kamu punya anak perempuan, terus anak perempuanmu itu dizinai oleh orang, saya pukul. Kalau kamu punya keluargamu dizinai orang, dia akan saya bunuh. Nah, kemudian pemuda itulah, seperti itulah bahayanya berzina. Pulang pemuda itu langsung tobat. Tidak dibacakan Quran, tidak dibacakan hadis, hanya diasal logikanya. Kalau ibumu, kalau anak perempuanmu,
kalau saudaramu dizinai orang, bagaimana perasaanmu? Akan aku bunuh, akan aku pukul. Baru pemuda itu sadar kalau zina itu adalah perbuatan dosa besar. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang bahaya berzina, yaitu hubungan badan di luar nikah. Mari kita baca kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.